Kita sekarang masuk surat At-Taubah, urutan nomor 9 dari 114 surat dalam Al-Quran. Jumlah ayatnya 129 ayat. Diturunkan di Madinah sehingga dia masuk kategori surat-surat Madaniyah. Nama yang pertama dari surat ini adalah surat At-Taubah. Diambilkan dari beberapa kalimat taubat yang terdapat dalam surat ini, yang cukup banyak. Pertama kita temukan dalam ayat 3 yang kita baca tadi, fa in tubtum fahuwa khairul lakum. Juga ditemukan pada ayat 5, fa in tabu wa aqamus shalah. Pada ayat 11 nanti bisa dibaca, ayat 27, ayat 74, ayat 104, 112 dan 117. Jadi cukup banyak kalimat atau kata taubat di dalam surat ini, sehingga nama yang pertama untuk surat ini adalah surat At-Taubah. Yang kedua, nama surat ini adalah Al-Bara'ah. Bara'ah yang merupakan kalimat pertama di dalam surat. Ayat pertama, bara'atun minallahi wa rasulihi. Bara'ah itu artinya apabila sebelumnya ada ikatan perjanjian, kemudian melepaskan diri dari semua ikatan perjanjian itu, disebut dengan bara'ah. Jadi karena isinya tentang bara'ah, pengumuman semacam deklarasi dari Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh pihak non-muslim, musyrikin, kafir yang selama ini membuat perjanjian dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dinyatakan bara'ah. Sekarang lepas, tidak terikat lagi dengan semua perjanjian itu. Di samping dua nama yang populer ini, Taubah dan Bara'ah, juga ada 8 nama lagi untuk surat ini. Ini termasuk surat seperti Al-Fatihah yang namanya banyak. Jadi kalau diurutkan nomor 3, Al-Fatihah. Al-Fatihah, membuka rahasia. Jadi sini membuka rahasia orang-orang munafik, orang-orang kafir. Al-Fatihah, Fatihah. Fa dot ya ha ta. Al-Fatihah. Nomor 4, ini namanya agak sulit, jadi tolong dipasang betul telinganya. Al-Muba'tsirah. Al-Muba'tsirah, membongkar, karena membongkar rahasia musuh-musuh Allah. Nomor 5, ini lebih sulit lagi bacanya, Al-Muqashqishah. Al-Muqashqishah, alif lam mim qaf shin ta marbutah. Al-Muqashqishah artinya melepaskan diri, sama dengan bara'ah. Nomor 6, Al-Mukhziyah, menghina. Al-Mukhziyah karena merupakan penghinaan, perendahan terhadap orang-orang kafir yang menjadi musuh Nabi. Nomor 7, Al-Muthirah, pakai sa, Al-Muthirah, ya, menimbulkan, memunculkan. Nomor 8, nggak ada ulangan, penggalian, ya, penggalian. Jadi nggak bisa catat, nanti aja nyusul. Ini bukan kuliah di dalam kelas ya. Nomor 8, Al-Hafirah, penggalian. Nomor 9, Al-Munkilah. Al-Munkilah, alif lam mim nun kaf lam ta, yang mengerikan. Terakhir, 10, Al-Mudamdimah, curahan. Jadi Allah mencurahkan murkanya pada orang-orang munafik. Ya, itulah surat At-Taubah. Pada tahun ke-6 Hijriah, Nabi Muhammad SAW berserta rombongan para sahabat berangkat ke Mekah untuk melaksanakan ziarah atau umrah, tapi terhalang sampai di Hudaybiyah, sehingga
diadakan waktu itu perjanjian damai Sulhul Hudaybiyah, dan Nabi sempat mengambil sumpah bai'ah dari para sahabat jika sekiranya Mekah tidak hanya menolak kedatangan mereka tapi juga akan menyerbu ke Hudaybiyah, maka para sahabat berbulat tekad untuk bersama Nabi melawan, sehingga dikenal dengan bai'ah asy-syajarah, bai'atur ridwan. Dan waktu itu Nabi memerintahkan kepada para sahabat untuk mencukur atau menggundul kepalanya, walaupun tidak jadi umrah, tetapi karena sahabat sangat kecewa, sudah menempuh perjalanan lebih kurang 480 km tapi nggak bisa masuk kota, padahal tinggal kira-kira 10 kilo lagi, maka tidak ada sahabat yang melaksanakan perintah Nabi itu, sehingga Nabi kemudian masuk ke kemahnya mengatakan, sekarang mereka tidak mau lagi mendengar ucapanku. Nah, istri beliau Ummu Salamah mengatakan bukan tidak mau, tetapi mereka sedang berduka, kecewa. Maka keluarlah engkau, contohkan mencukur atau menggundul kepala, rambut Nabi, nanti akan mereka tiru. Lalu Nabi keluar dan minta seorang sahabat menggundul kepalanya, dilihat oleh sahabat yang lain, lalu semuanya mereka meniru apa yang dilakukan oleh Nabi. Nah, tahun itu tidak jadi umrah. Tahun berikutnya baru berangkat umrah, tahun ke-7. Ini disebut dengan Umratul Qada, ya, Umratul Qada. Umrah yang tertunda. Jadi membayar utang umrah yang dulu nggak jadi. Yang tahun ke-6 nggak jadi, dibayar pada tahun ke-7. Disebut dengan Umratul Qada. Tahun ke-8 sudah Fathu Makkah. Jadi cepat sekali. Jadi, kalau tahun ke-6 nggak boleh masuk, tahun ke-7 boleh umrah, tahun ke-8 Nabi membawa pasukannya ke Mekah dengan persenjataan lengkap, dan Mekah kemudian menyerah tanpa ada perlawanan. Namanya Fathu Makkah. Tahun ke-9 sebenarnya ada kesempatan bagi Nabi untuk melaksanakan ibadah haji. Tapi Nabi tidak berangkat karena Nabi tidak mau Mekah masih ada orang musyriknya. Dan Nabi tidak mau masih ada orang tawaf bertelanjang. Karena tradisi orang-orang Arab jahiliyah tetap melaksanakan ibadah haji, karena ini merupakan peninggalan nenek moyang mereka, Nabi Ibrahim alaihissalam, tapi sudah menyimpang. Dan salah satu penyimpangannya adalah tawaf tanpa pakaian satu helai pun. Karena mereka menganggap itulah cara kembali ke fitrah yang paling asli. Kan dilahirkan nggak pakai baju apa-apa, maka mereka tawaf pun tidak pakai baju. Jadi Nabi tidak mau tawaf terus ada orang telanjang, tawaf juga ada orang musyrikin juga campur. Sehingga Nabi tidak berangkat. Nabi hanya perintahkan kepada Abu Bakar Siddiq untuk memimpin jamaah haji. Jadi berangkatlah Abu Bakar memimpin jamaah haji dari Madinah menuju Mekah. Nabi tetap tinggal di Madinah. Nah, setelah rombongan berangkat turun surat ini. Setelah rombongan berangkat turun surat ini, surat At-Taubah, surat Bara'ah. Maka Nabi perintahkan kepada Ali bin Abi Thalib yang juga tidak ikut rombongan Abu Bakar untuk nyusul Abu Bakar menyampaikan surat ini kepada kaum musyrikin nanti. Maka Ali bisa menyusul Abu Bakar dalam perjalanan, dan Abu Bakar mengira Rasulullah mengganti Amir, kalau istilahnya Amirul Hajj. Nah, itu kemudian istilah Amirul Hajj. Jadi Amirul Hajjnya waktu itu Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar mengatakan, silahkan Ali, kalau engkau yang ditugaskan oleh Rasul untuk menjadi Amirul Hajj, saya siap menerimanya. Tapi Ali mengatakan, enggak, saya tidak ditugaskan menjadi Amirul Hajj, hanya ditugaskan untuk menyampaikan ini kepada engkau, bahwa surat ini turun, nanti tolong disampaikan kepada kaum musyrikin di Mekah, apa di Arafah, apa di Mina, di mana saja ada kesempatan. Maka dalam pelaksanaan haji itu
Abu Bakar juga memerintahkan kepada Ali, silakan engkau sampaikan. Maka dibacakanlah ayat ini. Dan tidak hanya satu kali, karena waktu itu kan tidak pakai pengeras suara, jadi berkali-kali Ali dibantu oleh sahabat yang lain di bawah komando Abu Bakar menyampaikan. Terutama di Mina. Nah, kalau di Arafah kan kesempatannya sedikit, tapi di Mina cukup lama ya. Dan Ali berkeliling ditemani sahabat yang lain membacakan ini ya. Bara'atu minallah wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin fasihu fil ardi arba'ata ashhur. Nah, baru tahun depannya setelah kaum musyrikin tidak boleh lagi berada di tanah suci, tidak boleh lagi melaksanakan ibadah haji, baru tahun berikutnya tahun ke-10 Nabi berangkat melaksanakan ibadah haji ya, dan itulah haji pertama Nabi dan sekaligus haji terakhir sehingga disebut dengan Hajjatul Wada, haji perpisahan ya. Setelah haji kembali ke Madinah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, 12 Rabiul Awal Nabi meninggal. Hanya berbahagia surat ini memang tidak ada basmalahnya ya, jadi kita baca tadi a'udzubillah langsung baca ayat. Jadi dari 114 surat, satu surat ini tidak diawali dengan basmalah. Kenapa? Jawaban pertama, nanti ada beberapa jawaban, kita akan sampaikan mana yang terkuat. Jawaban pertama menyatakan ya, ada riwayatnya, nanti bisa dibaca dalam kitab-kitab tafsir. Waktu pembukuan di zaman Utsman bin Affan ya, Utsman ragu karena di zaman Abu Bakar Siddiq, jadi Jam'ul Quran fi ahdi Abi Bakar As-Siddiq, itu ayat-ayatnya sudah disusun, sudah ada tartibul ayat, susunan ayat sesuai dengan petunjuk Nabi. Jadi Al-Baqarah ayat 1 sampai akhir sudah diurut, Ali Imran ayat 1 sampai akhir juga sudah diurut, tapi susunan suratnya belum. Jadi belum diurut surat-suratnya pada masa Abu Bakar Siddiq. Nah, baru diurut nanti pada masa Utsman bin Affan berdasarkan riwayat ya atau bimbingan langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kan membimbingkan. Turun surat ini Nabi sampaikan kepada kutabul wahyi, para penulis wahyu, da hadis surah ba'da surah kada atau qabla surah kada. Letakkan surat ini sebelum surat ini atau sesudah surat ini, sehingga petunjuknya jelas. Nah, dengan petunjuk itu baru diurut. Pertama Al-Fatihah, yang kedua Al-Baqarah, tiga Ali Imran, keempat An-Nisa, ya, kelima Al-Maidah, 6 Al-An'am, 7 Al-A'raf, 8 Al-Anfal. Nah, menurut riwayat ini Utsman bin Affan mengatakan tidak ada petunjuk dari Nabi. At-Taubah ini di tempat surat At-Taubah yang kemudian dinamai At-Taubah ini ditempatkan di mana gitu. Apakah Al-Anfal dan At-Taubah itu satu surat? Karena isinya hampir bersamaan temanya dan tentang perang. Karena ragu, menurut riwayat ini, karena ragu, Utsman melihat isinya sama, ditempatkan saja setelah Al-Anfal. Apakah ini dua surat atau satu surat? Karena tidak ada jawaban yang tegas, maka tidak ditulis basmalah. Ini versi pertama. Tapi versi pertama ini ditolak, ya, ditolak oleh banyak ulama, karena Al-Quran itu sudah dibimbingkan oleh Nabi, baik urutan ayat maupun urutan suratnya secara mutawatir. Jadi tidak mungkin Utsman tidak tahu di mana letak surat ini. Ya. Dan kalaupun Utsman tidak tahu, masih banyak sahabat-sahabat yang lain, masa tidak ada yang tahu? Tidak ada seorang pun yang tahu. Sehingga riwayat yang pertama ini tidak diterima alasan itu. Ya, alasan Utsman kurang tegas, tidak tahu,
Ya, itu tidak tepat. Nah, yang tepat itu adalah memang tidak ada basmalahnya karena menurut tradisi, ya, menurut tradisi orang-orang Arab waktu itu, kalau maklumat perang itu tidak cocok dengan kalimat menyebut nama Allah kalau perang. Apalagi ada tambahan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Jadi isinya maklumat perang, bara'ah. Tapi kalau dimulai dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, tidak tepat. Maka khusus untuk surat ini tidak ada Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang banyak diikuti orang. Alasan kenapa tidak pakai Bismillahirrahmanirrahim. Apapun alasannya, bahwa surat ini tidak diawali dengan basmalah itu sudah merupakan sesuatu yang diterima, tidak ada yang menentangnya sejak zaman Utsman bin Affan sampai zaman sekarang. Ya. Artinya diterima secara mutawatir, kemudian menjadi ijma umat seluruh dunia dari dulu sampai sekarang. Ya, kecuali kalau ada aliran sesat yang berpendapat lain itu terserah. Ini yang kita sebut umat ini yang tidak sesat. Kalau yang sesat ya Nabi aja ditambahnya. Ya. Ini kenapa tidak ada basmalah. Jadi hati-hati kalau mengutip surat At-Taubah, apakah dari awal atau di tengah, tidak pakai basmalah. Jadi 129 ayat itu kalau kita ngutip satu ayat, dua ayat tidak diawali dengan basmalah. Jadi kalau kita membaca ayat dari awal, kecuali surat At-Taubah ini, ya kita mulai dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, terus bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau kita membaca di tengah-tengah, satu potong ayat 10, ayat 15, surat-surat yang lain, nah kita yang diperintahkan itu membaca a'udzubillahnya, ya. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billah. Tetapi kalau kita mau menambahnya dengan basmalah ya juga boleh dan tidak ada masalah. Misalkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, innamal mu'minuna ikhwatun, enggak apa-apa. Enggak ada ulama yang melarangnya. Walaupun perintahnya cuman a'udzubillah tapi ditambah dengan basmalah enggak apa-apa. Tapi jangan dibalik, kalau milih salah satu enggak lengkap ngutip di tengah ya. Kalau tidak lengkap, mana yang kita pilih? Yang kita pilih yang diperintahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamal mu'minuna ikhwatun. Dan kalau dalam khutbah atau ceramah tidak perlu setiap membaca satu ayat diawali dengan a'udzubillah. Nah, cukup satu kali saja di awal kita ngutip. Untuk selanjutnya tinggal kita baca saja ayatnya, tidak tiap sebentar a'udzubillah, tiap sebentar a'udzubillah. Tapi sering juga terjadi malah yang dipilih bukan a'udzubillah, malah bismillahnya. Bismillahirrahmanirrahim, innamal mu'minuna ikhwatun. A'udzubillahnya enggak, malah terbalik. Ya harusnya kalau milih satu yang diperintahkan itu a'udzubillah. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi. Berlindunglah pada Allah, karena kalau membaca Quran itu ya syaitan pengen sekali menggoda. Nggak usah panjang-panjang, nggak usah lama-lama, 10 menit aja cukup, 5 ayat aja. Ini koran baru datang nih, belum selesai baca. Ya macam-macam lah godaan ya. Tatkala membaca Quran mesti syaitan berusaha menghentikan orang untuk baca Al-Quran itu. Maka diawali dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim.